Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Pada kesempatan kali ini kita akan share tentang speech community atau komunitas tutor. Selamat menyimak. Nah, adik-adik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini diantaranya adalah definitions of speech community, function of speech community, and social factors in speech community. Kita bahas satu persatu. Adik-adik, kita dapat menemukan pendapat salah satu sosiolinguis yang terkenal, yakni Ronald Wardaf, dalam bukunya yang berjudul Introduction to Sociolinguistics pada halaman 116. Dalam halaman tersebut, Wardaf mengungkapkan bahwa speech community, some kind of social group whose speech characteristics are of interest and can be described in a coherent manner. Maksudnya adalah kelompok sosial yang karakter bahasanya, maksud kakak karakter bicaranya menarik dan dapat dijelaskan dengan cara yang koheren. Nah, komunitas tutor ini tentu saja memiliki ketertarikan dan tentu saja dibangun dengan norma-norma praktik kebahasaan yang mirip. Kemudian pada halaman yang sama ditemukan juga bahwa Ronald Wardaf mengungkapkan a speech community include as a fuzzy. Fuzzy means it's not clear. Jadi fuzzy ini kabur atau tidak jelas. Selain itu groups. What group is? Nah, disinilah tadi Wardaf mengungkapkan bahwa grup speech community ini adalah semacam grup sosial yang memiliki karakteristik berbicara yang menarik. Nah, grup ini dibangun dengan beberapa faktor, diantaranya adalah ethnicity atau etnis, kemudian sosial, kemudian keadaan atau letak geografis di mana grup tersebut terbangun. Jadi, apakah definisi dari speech community itu? According to Wardaf, speech community is defined as much by what it is, not as what it is. The group must manifest regular relationships between language use and social structure, and of course, there must be norms. Jadi, komunitas tutor atau komunitas wicara itu didefinisikan sebagai sebanyak apa yang bukan sebagai apa adanya. Maksudnya kita mengungkapkan sesuatu itu apa adanya. Nah, kelompok ini harus mewujudkan hubungan yang teratur itu antar pengguna bahasa dan struktur sosial. Tentu saja harus ada norma yang membangun bahasa yang dituturkan oleh komunitas ini. Next, we will talk about the function of a speech community. Apakah fungsi dari komunitas bahasa itu? Yang pertama adalah membuat kita fokus pada grup komunitas bahasa yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, membuat kita terhindar dari pemikiran bahwa satu bahasa itu mewakili satu budaya. So, my beloved brothers and sisters, kita tidak boleh memiliki pemikiran, kita tidak boleh berpikir bahwa satu bahasa itu mewakili satu budaya. Karena satu bahasa kadang di dalamnya ada beberapa budaya. For example, in our region, our local language or vernacular, bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu ada beberapa di dalamnya budaya. Akan berbeda ketika kita berbicara bahasa Bugis dengan dialek Sinjai atau bahasa Bugis dengan dialek Bone, atau bahkan yang jauh sedikit ya, bahasa Bugis Maros. Tentu saja akan memiliki ciri khas tersendiri di masing-masing budaya Bugis ini karena apa? Letak geografis yang berbeda, yang mana daerah Maros itu merupakan daerah dataran rendah, sementara daerah Sinjai atau daerah Bugis itu masuk kepada daerah pegunungan.
Bagaimana kita mendefinisikan keberadaan keanggotaan kelompok dari speech community? Oke, adik-adik, ada beberapa faktor sosial yang membuat orang didefinisikan sebagai anggota dalam speech community atau komunitas tutur tertentu. Faktor sosial itu diantaranya adalah kelas sosial dari anggota tersebut, kemudian umur anggota tersebut, etnis, suku, dan juga gender anggota komunitas tutur tersebut. Selain itu ada agama, politik, history dari anggota speech community tersebut. Nah, ini ada 8 faktor yang membangun seseorang bisa dikatakan anggota dari speech community. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa speech community ini merupakan sekelompok orang yang berbagi atau men-share norma yang sama dan juga harapan mereka yang sama terkait dengan penggunaan bahasa. So guys, in each region, in each country has different speech community, tapi yang harus adik-adik garis bawahi bahwa one language cannot represent one culture. That is the point for today. See you in another video. Love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.